Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh dengan sukacita, damai sejahtera oleh kuasa Roh Kudus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu sampai pada saat ini. Terima kasih untuk hari baru ini kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16. Tertulis demikian, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Saudara yang dikasih Tuhan, Chapel atau Chapel Sistina di Vatikan menjadi chapel yang dikunjungi oleh banyak orang. Salah satu penyebabnya adalah karena lukisan yang terdapat di langit-langit dari bangunan chapel ini. Lukisan itu merupakan karya dari Michelangelo. Michelangelo melukis langit-langit chapel Sistina ini dengan upaya yang begitu luar biasa. Melukis langit-langit bukan pekerjaan yang mudah. Hal ini dinyatakan oleh Michelangelo dalam sebuah puisinya. Di situ ia menyatakan bahwa dia harus menengadah ke atas. Wajahnya menghadap ke langit-langit dan wajahnya ditimpa oleh tetesan cat minyak yang dipakainya. Berbicara tentang lukisan saudara, ada hal luar biasa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, yaitu bahwa dia melukiskan kita di telapak tangannya. Kembali kita perhatikan Yesaya 49 ayat 16. "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Dalam teks Ibraninya, kata melukiskan di sini dinyatakan dengan kata yang punya makna lebih daripada sekedar melukis, lebih daripada sekedar menggambar. Kata yang digunakan, yang diterjemahkan dengan melukis ini punya makna mengukir, di mana ukiran atau gambar tulisan itu tidak akan lenyap. Firman Tuhan di sini berbicara, maknanya adalah bahwa Tuhan selalu mengingat kita. Kita ada di dalam pikiran Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Tuhan selalu mengingat saudara dan saya. Ibarat seperti orang tua yang baik. Orang tua yang baik akan selalu mengingat anak-anaknya. Bahkan orang tua yang buruk sekalipun, yang pernah mengaborsi bayi dalam kandungannya, pasti tetap ingat saudara, memorinya masih ada, bahwa dia punya anak yang dia sudah gugurkan di masa lalu. Memori ini tidak bisa hilang. Nah, Tuhan punya pemikiran, ingatan yang jauh melebihi kekuatan pikiran kita, kapasitas memori kita manusia. Tuhan mengingat saudara dan saya. Keberadaan kita selalu ada di dalam pandangannya. Dari sekian miliar penduduk dunia ini, kita selalu ada dalam ingatan Tuhan. Dan hal ini saudara memberikan penghiburan buat kita, bahwa Tuhan yang selalu mengingat kita, yang selalu melihat kita dan memikirkan kita, pasti akan memelihara, menyediakan, dan tidak akan membiarkan kita. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, tangan Tuhan Yesus terpaku, dan ketika dia bangkit, bekas paku itu masih ada. Lubang paku di tangan Tuhan Yesus berbicara tentang ingatannya untuk saudara dan saya. Dia mengingat kita dan berkorban bagi kita. Dia mengingat saudara dan saya. Dia melukiskan kita di tangannya oleh karena kasih-Nya
yang kekal kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita merasa Tuhan sudah melupakan kita. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif tentang Tuhan membuat kita merasa Tuhan tidak peduli kepada kita. Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Dia mengingat kita, dan Dia punya rancangan yang baik untuk kita. Mari bersukacita karena Tuhan mengingat akan saudara dan saya, dan tidak akan pernah membiarkan, tapi akan selalu menopang kita dengan kuat kuasa dan kasih setianya yang tidak berkesudahan. Situasi kehidupan kita mungkin kelihatannya banyak ketidakpastian, tapi kasih setia Tuhan, ingatannya bagi kita, selalu merupakan hal yang pasti. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa oleh karena firman-Mu yang kembali menegur setiap kami yang mulai lemah, yang merasa tidak dipedulikan Tuhan. Kami sadar Engkau selalu peduli, Engkau mengingat akan kami. Dalam pergumulan persoalan yang kami hadapi, kami tidak dibiarkan sendiri. Engkau ada bersama, Engkau mengingat kami. Engkau punya rancangan yang baik buat kami semua. Karena itu kami bersyukur dan bersukacita. Kami mendapatkan kekuatan dan penghiburan lewat firman Tuhan. Engkau Tuhan, penolong kami yang setia. Engkau Bapa kami yang baik, yang tidak membiarkan dan tidak pernah melupakan kami. Kami percaya jalan-jalan kami ke depan akan selalu dituntun oleh Engkau Tuhan, membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami dalam studi, dalam usaha, pekerjaan, pelayanan dan dalam segala hal. Jadikan kami berhasil berkemenangan dan agar hidup kami menyenangkan hati-Mu selalu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa, mujizat, dan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.